pagi Bapak Ibu Sedang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini banyak sekali yang datang dan saya tentu percaya bahwa kita semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Semua diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tidak perlu khawatir ya, dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sebab kita punya Allah yang besar, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan, amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Rasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan
kuasa Tuhan dahsyat mengalahkan segala musuh di dalam kehidupan kita. Tiada pernah kita ragu untuk mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak
setiap orang yang bahkan belum percaya kepada Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa terasa kita berada di akhir bulan Oktober. Kita tidak lama lagi meninggalkan tahun 2022. Begitu banyak, begitu luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita syukuri dan kita percaya Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Sama-sama kita bangkit diri. Kita naikkan pujian Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Amin. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti bersyukur padamu Tuhan. Tuhan selalu menolong dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Amin. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti. Biar sidang jemaat saja naikkan pujian ini sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan
percaya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Sama-sama kita katakan Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah terima kasih Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sekali lagi Ebenezer, Ebenezer, dengan kasih Kristus Bapak Ibrahim Wardi, pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti Allah yang baik, kembali kami datang kepadamu pada pagi ini Tuhan. Selayak kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Dan itu boleh kami rasakan kalau kami ada, sebagaimana ada ini, semua ini berkat-berkat yang datang pada Engkau. Patutlah kami datang untuk menyembah-Mu, patutlah kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Sungguh Allah yang baik, Allah yang selalu memberi dalam kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Dan lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini, yang sudah kami naikkan boleh menjadi ukupan yang berbau harum di hadirat-Mu, sehingga boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya dengan rindu hati kami tidak mendengarkan kebenaran firman Allah. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menasihatkan kami, hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menghibur kami Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi jawaban di dalam permasalahan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa berkat sukacita yang datang pada Engkau, berkat kemenangan yang datang pada Tuhan. Untuk itu urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami ya Tuhan, supaya lewat firman Allah yang kami dengar, bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, jadikanlah kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima berkat-berkat surgawi pada pagi ini. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman sebelum firman Tuhan disampaikan. Yang pertama, saudara, Men of Mahanaim akan mengadakan kegiatan besok hari Selasa di tempat ini, di Gereja Mahanaim, dimulai jam 6 sore. Nah, karena itu mari pria-pria Mahanaim yang belum bergabung, silakan bergabung, kita mau berfellowship bersama, amin. Kemungkinan besar acara kita menonton, ya, nonton film, ya, ini udah besar ini layarnya. Jadi kita mau nonton film ya berkaitan dengan pria, ya berkaitan dengan pria. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, sehabis ibadah seluruh jemaat akan diundang Beston di rumah Tobing Basuki, Bapak Tobing Basuki, atau kita kenal istilahnya Ban Maju, ya bertempat di depan SMP Katolik, ya. Ya, nanti berangkat sama-sama dari gereja sehabis ibadah. Karena itu mari kita cepat-cepat, waktu kita nggak lama,
Saudara buka firman Tuhan kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan minggu-minggu ini dan juga apa yang disampaikan tadi pagi. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat, kita baca bersama-sama ayat yang ke-27. Ya, Efesus pasal 4, kita baca bersama-sama ayat yang ke-27. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, kita tahu bahwa nuansa kental surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah peperangan dengan kuasa kegelapan. Jelas, saya pernah kasih tahu tentang latar belakang surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis? Saudara, di Yohanes 10 ayat 10, kalau kita tahu bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi percayalah Pak Ibu, iblis itu kerjanya ya seperti itu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau saudara kasih kesempatan kepada iblis, celah kepada iblis, dia akan masuk di dalam kehidupan kita, mencuri iman kita, kemudian membunuh, dan akhirnya iman kita dibinasakan. Makanya itu yang menjadi kekhawatiran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, apakah dia akan mendapati iman di dunia ini, di bumi ini. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan kasih kesempatan kepada iblis. Nah, kita belajar minggu lalu, yang pertama, jangan kasih kita celah kepada iblis. Caranya bagaimana? Lewat pikiran. Selama pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan, kita sedang memberi kesempatan atau celah kepada iblis untuk masuk di dalam hidup kita. Ya, saya tidak ulang lagi. Nah, pada sore hari ini kita belajar bagaimana iblis masuk di dalam hidup kita lewat hati kita. Nah, makanya penting saudara tata kembali posisi hati kita. Apakah posisi hati kita ini dekat dengan Tuhan atau sudah jauh? Itu berkaitan dengan posisi. Nah, karena itu sore hari ini kita belajar posisi hati. Saya tadi banyak bicara di pagi, coba kita next singkat-singkatnya, next. Ada hal yang wajar jika seorang yang malas melakukan disiplin rohani tidak mengalami pertumbuhan rohani. Wajar, normal saudara. Ya, jadi orang yang malas melakukan disiplin rohani, apa disiplin rohani? Ya berdoa, kemudian apa? Baca Alkitab, kemudian apa? Beribadah, memuji Tuhan, itu disiplin rohani. Ya tiap hari saya mau berdoa berapa lama, kemudian baca Alkitabnya berapa pasal, itu berkaitan dengan disiplin rohani. Dan adalah hal yang wajar kalau orang yang malas melakukan disiplin rohani tidak mengalami pertumbuhan rohani. Wajar, saudara. Tetapi gini, ada orang yang melakukan disiplin rohani. Ada orang yang kelihatannya rajin baca Alkitab, kelihatannya rajin berdoa, tetapi tidak maksimal pertumbuhan rohani di dalam hidupnya. Nah, coba next. Ya, jadi mengapa masih terjaganya disiplin rohani tidak menjamin pribadi tersebut itu mengalami manfaat secara maksimal. Nah, kenapa itu, saudara? Jadi saya bukannya, disiplin rohani itu enggak penting. Penting. Justru disiplin rohani kita harus kerjakan. Tetapi enggak cukup kalau hanya disiplin rohani saja. Hanya doa, baca Alkitab, disiplin rohani ya, beribadah, rajin beribadah. Enggak cukup Pak Ibu. Harus disertai apa? Atur posisi kita, disiplin hati kita. Jadi enggak cukup hanya disiplin rohani, ya kemudian kita mengalami pertumbuhan, enggak jaminan. Nah coba next. Perjuangan dan kepuasan kita sebatas tercapainya disiplin rohani. Tetapi lupa dan lalai untuk mendisiplin hati kita. Nah ini masalah. Ya di dalam Matius pasal 15 itu, saudara coba lihat. Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9.
dikatakan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, disiplin rohani, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu disiplin rohani. Tetapi Tuhan katakan hatinya jauh daripadaku. Masih melakukan disiplin rohani, tapi hatinya, posisi hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Masih memuji Tuhan, masih berdoa kepada Tuhan, masih mungkin beribadah kepada Tuhan, baca Alkitab, tapi posisi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan katakan apa? Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan katakan apa? Percuma. Jadi penting sekali disiplin rohani, disertai dengan disiplin hati, supaya posisinya benar. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, karena itu kita bicara tentang disiplin rohani, pada disiplin hati pada sore hari ini. Coba next. Posisi hati kita saat melakukan disiplin rohani, ya posisi hati waktu kita berdoa, waktu kita baca Alkitab, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara, itu akan menjadi penentu seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan kerohanian kita, bagi pertumbuhan rohani kita. Jadi posisi hati itu penting. Nah, coba next. Nah, mengapa perjuangan dan kepuasan banyak orang percaya hanya sebatas disiplin rohani? Udah orang merasa udah doa udah cukup lah, baca Alkitab udah cukup, beribadah seminggu sekali sudah cukup dan sebagainya. Nah, kenapa? Coba lihat next. Satu, demi memiliki perasaan bahwa rohani kita ini masih baik-baik aja saat kita masih melakukan disiplin rohani. Kita merasa bahwa ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, merasa rohani kita baik-baik aja. Bahkan mungkin ada beberapa orang merasa, wah rohaninya udah luar biasa. Nah itu fatal. Nah coba lihat, kenapa alasan yang kedua, disiplin rohani itu menentukan reputasi kita di depan orang. Tetapi disiplin hati itu menentukan reputasi kita di hadapan Tuhan. Kenapa orang kok senang, puas, sebatas hanya disiplin rohani, sekedar berdoa, melayani Tuhan, baca Alkitab. Kenapa? Karena disiplin rohani itu berkaitan dengan reputasi di depan orang. Oh, orang lihat kita rohani, orang lihat wah rajin baca Alkitab, orang lihat ini orang melayani Tuhan, ini orang sungguh-sungguh dan sebagainya. Itu reputasi di depan orang. Tetapi disiplin hati itu reputasi kita di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, melakukan disiplin rohani lebih mudah, saudara. Lebih mudah dan lebih terukur daripada mendisiplin hati. Makanya banyak orang udah cukup aja disiplin rohani aja, tidak mau didisiplin hatinya supaya posisi hatinya betul. Coba next. Nah, saudara bandingkan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus kelihatan dari luar, reputasinya luar biasa di depan orang. Coba lihat di dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Saudara lihat, Tuhan tahu jerih lelah mereka. Tuhan tahu pekerjaan jemaat di Efesus. Tuhan tahu ketekunan jemaat di Efesus. Itu disiplin rohani. Kurang apa? Luar biasa, saudara. Nah, bahkan aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi jemaat di Efesus ini ngerti, membedakan mana rasul beneran, mana rasul tidak betul.
Mana nabi yang sungguh-sungguh, mana nabi yang beneran, mana yang nabi palsu. Mana hamba Tuhan yang beneran dan mana hamba Tuhan yang palsu. Ini jemaat luar biasa, dapat membedakan. Ya, dapat membedakan. Nah, coba bandingkan di ayat 4. Itu tampak dari luar. Tampak dari luar gak ada masalah. Ini reputasinya keren, jemaat di Efesus. Luar biasa. Rajin, tekun, tidak kenal lelah. Kemudian kalau saudara lihat tadi ayat di bawahnya, sabar dalam menderita. Ya, sabar, luar biasa, dapat membedakan mana yang baik, rasul yang baik, mana yang rasul palsu, dan sebagainya. Tetapi saudara lihat next. Next ya. Ayat 4 dan ayat 5, kalau saudara lihat. Namun demikian, aku mencela engkau, mencela jemaat di Efesus ini, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu ada di dalam, disiplin hati. Dan yang bisa lihat siapa? Tuhan. Dari luar, reputasinya luar biasa. Orang lihat, wah ini jemaat di Efesus luar biasa. Tidak kenal lelah, ya tekun, sabar dalam menderita. Dapat membedakan rasul yang benar dan rasul yang tidak benar. Luar biasa saudara, pekerjaannya luar biasa. Tapi Tuhan lihat di dalam. Rupa-rupanya jemaat di Efesus kasih kepada Tuhan yang semula. Itu mereka sudah tinggalkan, jauh. Hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Nah, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara coba renungkan, apa yang salah dengan jemaat Efesus? Dari luar kelihatannya luar biasa, baik. Dari luar, wah reputasinya keren. Tidak ada yang sanggah itu. Orang lihat ini jemaat luar biasa, tetapi dalamnya rupanya Tuhan lihat. Udah jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan itu, mungkin sekedar rutinitas, mereka tetap kerjakan itu mungkin karena ya udah saya orang Kristen. Ya udah saya kerjakan ini, tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Nah ini saudara, hatinya, posisi hatinya. Coba terus ya. Kejatuhan jemaat Efesus bukanlah kejatuhan moral, tetapi kejatuhan hati. Bagaimana dengan kita? Ya, next boleh. Nah oke lah, next gak usah dibahas, kita cepat aja. Standar kejatuhan menurut manusia dan menurut Tuhan ternyata sangat berbeda. Kejatuhan menurut manusia ya bicara tentang mungkin perzinahan, mungkin tentang apa? Perceraian, mungkin tentang apa ya? Lain sebagainya. Wah lihat orang, wah ini udah jatuh. Tapi menurut Tuhan standarnya beda. Orang ketika beribadah kelihatannya masih melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, tapi ketika hatinya sudah jauh daripada Tuhan, ketika melakukan itu tidak dengan kasih kepada Tuhan, sebenarnya di mata Tuhan, dia sudah jatuh. Nah ini standarnya beda. Nah coba next. Bagi kita perilaku tubuh lebih penting, tapi Tuhan posisi hati itu lebih penting daripada perilaku. Menurut kita perilaku lebih penting daripada posisi hati. Enggak kelihatan kan reputasi di depan orang dan sebagainya. Tetapi saudara bagi Tuhan itu posisi hati itu lebih penting. Nah next. Ini ada beberapa alasan mengapa disiplin hati itu penting. Ya kita sepakat karena itu kita mau didisiplin hati kita. Supaya posisi hati kita ini benar. Tidak jauh tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Ya, posisi hati kita. Kenapa? Saya bacakan cepat saja ya, itu tulisannya terlalu kecil. Yang pertama, hubungan kasih yang Tuhan rindukan itu bersumber di area hati. Ya. Yang kedua, yang penting bagi Tuhan bukanlah sebatas perilaku, tetapi posisi hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang penting bagi Tuhan. Tuhan itu ada di dalam kita, sehingga dialah yang paling tahu apa yang terjadi dengan hati kita. Ingat, orang di sekitar kita, bahkan orang di dekat kita, bisa tidak tahu apa yang ada di hati kita. Tetapi Tuhan itu ngerti. Yang keempat,
alasan kenapa kita harus mendisiplin hati adalah karena hati kita labil. Labil. Dulu dekat dengan Tuhan, tapi lama-lama mulai jauh daripada Tuhan. Ya, makanya ada di firman Tuhan itu, saudara next coba. Di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara lihat, hatinya menjauh. Kata menjauh itu merupakan proses. Dulunya dekat, kemudian jauh. Itu menjauh. Jadi labil, dulu dekat dengan Tuhan, lama-lama mulai jauh daripada Tuhan. Dan ini banyak dijumpai oleh anak-anak Tuhan. Dulunya kasih yang mula-mula kepada Tuhan, menggebu-gebu, melayani Tuhan dan sebagainya dengan kasih yang luar biasa. Tetapi lama-lama itu sekedar rutinitas, itu sekedar formalitas, hanya mengejar reputasi di depan orang, tetapi tidak disertai dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dan itu yang namanya hatinya mulai menjauh daripada Tuhan. Labil hati kita. Nah, makanya perlu didisiplin Pak Ibu, hati kita. Bukan disiplin rohani saja, tetapi hati kita juga harus didisiplin. Ya, next. Oke, terus. Nah, apa yang perlu disiplin dengan hati kita? Ya, apa sih yang perlu didisiplin dari hati kita ini, apa saja yang perlu didisiplin? Nah, coba lihat. Satu, kebersihan hati. Ini saya sampaikan di pagi tadi, kebersihan hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hatimu. Yang jaga siapa? Kita yang jaga. Bukan Tuhan yang jaga, Pak Ibu. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jagalah hati saya. Salah. Saya mau tegaskan salah. Berdasarkan ayat ini dan dalam bahasa aslinya, saudara ngerti artinya, itu kita yang jaga, bukan Tuhan yang jaga. Jadi pastikan kondisi hati kita itu bersih. Kebersihan hati. Nah, next. Kebersihan dan kesehatan hati kita itu tanggung jawab pribadi kita. Saya katakan tadi, siapa yang tanggung jawab? Kita, bukan Tuhan, saudara. Coba next lagi. Iblis setiap hari itu nyampah di hati kita, dan terus berupaya menjadikan hati kita sebagai akhirnya tong sampah. Ya. Iblis itu tiap hari dia nyampah, saudara. Lihat dia lihat sedikit celah masuk di dalam hati kita, dia akan masuk. Dia akan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Dengan kepahitan, dengan orang lain, sakit hati dengan orang lain. Itu saudara tanpa kita sadari seperti jemaat di Efesus, tanpa disadari sudah meninggalkan kasih yang mula-mula, tanpa disadari iblis sedang menjadikan hati kita itu tong sampah. Ada kotoran dengan sakit hati, makanya saudara ada banyak penyakit hati. Ada sakit hati, ada tawar hati, ada tinggi hati, ada mendua hati dan sebagainya. Ada banyak penyakit. Kenapa? Karena dikotorin iblis, nyampah terus setiap hari. Terus setiap saat, nyampah di dalam hati kita. Hati kita ini dibuangin terus kotoran sama iblis. Akhirnya lama-lama hati kita jadi tong sampah. Isinya kotoran semua. Isinya sampah semua. Makanya Yakobus 1 ayat 27 katakan, buanglah segala kejahatan. Maknanya buang itu bukan buang gitu ya, tetapi stop, berhenti. Ketika kita mulai disakitin orang ya, terus kemudian iblis coba cari celah, supaya sampah itu masuk di dalam, kotoran itu masuk di dalam hati kita. Saudara harus berani ambil keputusan, stop, hati saya ini Tuhan yang punya, bukan iblis untuk nyampah, jadi kantong sampah. Saya tidak mau dikuasai oleh kepahitan, saya mau luaskan, saya mau mengampuni orang yang bersalah sama saya. Itu posisi hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu salah satu. Misalnya dengan berita-berita dari para ahli ekonomi dan sebagainya, membuat kita tawar hati.
kemudian kita bilang, stop, saya tidak mau tawar hati. Karena saya punya Tuhan yang besar, yang mengatakan jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Tuhan menyediakan, Bapa di sorga menyediakan semuanya bagi. Stop, tidak boleh khawatir. Nah seringkali kan iblis terus jadikan hati kita sampah. Dibuang kotoran tentang tawar hati, tentang kebimbangan, tentang sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Dijadikan sampah. Akhirnya hati kita nyampah saudara. Kotor semua. Nah coba sekarang cek kesehatan hati kita. Ya, seberapa sehatkah hati saudara? Caranya bagaimana? Nah coba saudara lihat caranya satu. Next. Di dalam Matius pasal 15 ayat 18 dan 19, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung, yang keluar dari mulut itu berasal dari hati dan itu yang menajiskan orang. Bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar lewat mulut kita. Nah itu yang menajiskan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mengumpat, bahasa Ibraninya misu-misu, ya, misoh, saudara ya. Jadi ngumpat sering, suami ngumpat sama, nah cek kesehatan. Dari mana kesehatan hati kita sehat atau enggak? Saudara lihat dari perkataannya. Tiap hari, apakah keluar sumpah serapah, apakah sering jelekan orang, apakah sering ngomongin orang, apakah sering perkataannya itu perkataan tentang kepahitan, sakit hati dengan orang lain dan sebagainya. Cek kesehatan hati saudara. Kalau itu yang keluar dari mulutmu, berarti hati saudara tidak sehat. Saudara harus bersihkan itu. Amin. Kalau enggak, itu dimanfaatkan oleh iblis. Jadi celah. Dia masuk dan menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara harus buang itu. Amin. Amin, saudara. Ya. Itu ceknya lewat mulut kita, saudara. Ketika kita dekat orang, ngomongnya apa sih ini orang? Ngomongnya tentang kepahitan, ngomongnya tentang apa? Ngomongin orang, jelekan orang. Ngomongnya tentang apa? Ngomongnya tentang kekhawatiran, kebimbangan, dan sebagainya. Wah, hatinya nggak sehat. Itu harus dibersihkan. Nah, saudara, yang kedua cara kita ngecek hati kita sehat atau tidak, coba lihat. Dari respon kita, ya reaksi spontan. Jadi misalnya kita dengar berita tentang yang sesuatu yang menakutkan, kemudian kita langsung khawatir, spontan. Berarti hati kita nggak sehat. Ya cek cerminan kesehatan hati kita, spontan. Ketika orang mungkin jelekin kita, langsung spontan kita marah, kita mau balas. Nah itu, berarti hati kita nggak sehat. Jadi dilihat dari mana? Dari reaksi kita, spontan. Nah itu indikator untuk kita melihat hati kita bersih. Karena ini di dalam Pak Ibu. Di dalam mana tahu saudara. Nah makanya penting sekali untuk kita ngerti siapa yang jaga hati kita, kita sendiri. Kita harus jaga supaya ini hati bersih. Amin. Amin Pak Ibu. Hati ini bersih, jangan mau dijadikan sampah oleh iblis. Dengan pikiran-pikiran yang kotor, tentang pikiran-pikiran yang jelek, tentang orang lain dan sebagainya. Jangan mau. Kalau itu mau bercokol, usir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya stop. Saya tidak mau menjelekkan orang. Saya stop. Saya tidak mau memfitnah orang. Saya stop. Saya tidak mau membicarakan kejahatan orang sama saya. Stop. Itu yang dimaksud buang di dalam Yakobus 1 ayat 27. Karena itu mari, kalau saudara reaksi spontannya, wah khawatir dengar ini, khawatir, lihat kelakuan orang mulai marah, dan sebagainya, reaksi spontan. Nah dipastikan hati saudara tidak sehat. Nah saudara harus bersihkan itu. Nah coba lihat, yang kedua tentang kerendahan hati. Tadi kebersihan hati, yang kedua kerendahan hati. Kerendahan hati coba saudara lihat di dalam Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong
yang menjadi pelita orang fasik, ya, adalah dosa. Itu firman Tuhan. Jadi mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Cek saudara kerendahan hati kita. Tadi kebersihan hati kita, sekarang disiplin rohani yang kedua, kerendahan hati kita. Kerendahan hati, saya nanti bicara banyak tentang ini ya, karena waktu nggak cukup. Coba next. Bagaimana supaya kita kontrol hati kita? Teruslah mengingat diri kita ini di hadapan Tuhan. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Apa sih yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kita harus ingat itu, Pak Ibu, supaya kita tetap rendah hati. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Terus ingat siapa kita dan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berhasil sampai sekarang, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan udah campur tangan menolong kehidupan kita sampai saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalaman kita dan sebagainya. Nah, seringkali iblis manfaatkan itu supaya kita masuk dalam jebakan ini. Mulai ada orang-orang yang sombong dan lebih fatalnya sombong secara rohani. Nggak kelihatan sombong, tapi sebenarnya sombong. Nah, itu yang bahaya. Nah, pastikan selain tadi kebersihan hati, hati kita punya kerendahan hati, disiplin. Next. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah kehausan hati. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus. Saudara harus punya kehausan hati. Itu yang menjadi masalah bagi jemaat di Efesus. Masih melayani Tuhan, masih kerja buat Tuhan, masih sebagai pelayan Tuhan, tetapi mereka tidak punya kehausan lagi akan Tuhan. Tidak punya kehausan lagi akan Tuhan. Nah, coba next. John Bevere, dia katakan gini. Ya, ini bagus. John Bevere, dia katakan gini, banyak orang berdoa dalam bukunya Drawing Near. Saudara, ini udah diterjemahkan banyak, kalau saudara cari di toko buku Gramedia mungkin juga ada ya. Toko buku apa ya, saudara? Metanoia ada. Nah, banyak orang berdoa, Tuhan tambahkan rasa laparku terhadap Engkau. Itu John Bevere tulis ya. Berdoa, Tuhan tambahkan rasa laparku terhadap Engkau. Dan menurut John Bevere dia katakan, doa ini tidak tepat, tidak akurat. Kenapa? Karena kitalah yang harus menentukan rasa lapar itu, bukan Tuhan. Jadi kitalah yang harus lapar, bukan Tuhan. Seringkali Tuhan berikan kami hati yang lapar akan firman Tuhan. Itu salah. Harusnya kita yang menentukan, saya lapar Tuhan akan kebenaran, dan Tuhan akan puaskan kita. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, sebagian dari kita memiliki kelimpahan harta benda, hiburan, kesenangan, dan kekayaan. Satu-satunya untuk menciptakan dan mempertahankan rasa lapar terhadap Allah adalah melindungi jiwa kita dengan memilih makanan yang tepat untuk mengisinya, Pak Ibu. Rasa lapar adalah termometer rohani Anda. Itu sinyal, ya, termometer rohani Anda. Mari kita menjaga agar hati kita tetap lapar terhadap Dia. Itu John Bevere. Jadi saudara gini ya, milikilah hati yang lapar. Nah, di hadapan kita itu banyak ada iblis tawarkan tentang kenikmatan dunia, tentang apa ya sekarang hedon dan sebagainya. Wah, macam-macam, kemudian drakor, drama Korea dan sebagainya. Itu saudara, wah lapar, kemudian saudara makan, memenuhi rasa lapar itu dengan apa yang dunia tawarkan kepada saudara. Percayalah, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak akan haus lagi. Saudara tidak lapar lagi. Makanannya salah. Itu seperti kayak gini. Saya minggu lalu ke Jogja, karena disuruh melayani di sana ya, di kampus, makanya harus datang. Kalau ngajar sih lewat Zoom aja. Nah, saya udah dari Rembang itu saya udah mikir, saya mau makan di Delanggu, mau masuk Delanggu, itu ada
maaf, RW, rica-rica masakan Solo gitu ya, itu paling enak sedunia. Ya saudara, menurut saya, ya paling enak sedunia. Waduh, kalau makan itu surga naik turun ya, malaikat naik turun, surga terbuka. Jadi namanya kasihnya seperti sungai, warungnya itu. Yang jual orang Batak, tapi masakannya Jawa, bukan masakan Batak, bukan. Nah, saya udah mikir, saya mau makan di situ. Ya, pokoknya itu paling enak lah. Nah, saya mampir di Solo, ngampirin teman saya, ya, untuk jalan sama-sama ke Jogja. Nah, di rumah teman saya itu, saudara, saya disuguhin makanan. Saya bilang, enggak, nanti kita mau makan udah sedikit aja gado ini. Akhirnya karena enggak enak kan, saudara, ya kita makan. Tapi saya porsi sedikit-sedikit. Tapi saudara, saya udah mulai kenyang. Nah, Solo Delanggu itu kan dekat, saudara. Solo Delanggu enggak lama, motong dari Solo Baru itu dekat sekali. Jadi keluar, udah sebentar lagi udah Delanggu itu. Ya, sebentar lagi Delanggu. Jadi kurang lebih mungkin 20 menit dari tempat teman saya, 20 sampai setengah jam, kita sampai, ayo kita makan, tapi perut udah mulai kenyang. Saya tidak menikmati makanan yang enak sedunia bagi saya. Ngerti maksud saya Pak Ibu? Ngerti ya? Jadi saya udah nggak nikmati, tadinya mau makan itu, karena saya lapar, saya mau nikmati itu. Tapi karena udah dikasih makanan sama teman saya, ya dan sebagainya, udah mulai rasa kenyang. Nah, waktu makan itu, saudara, nggak rasa, ya biasa aja, tapi nggak rasa gimana gitu. Nah, demikian juga dengan rasa lapar kita di hadapan Tuhan. Jiwa kita ini lapar, Pak Ibu. Ya, harus dikasih makan. Nah, dunia itu kadang kasih makan jiwa kita dengan apa? Tontonan drama Korea, tentang apa? Tentang ya hal-hal yang lain, saudara. Tentang hiburan, tentang kekayaan, dan sebagainya. Nah, kalau itu terus jiwa kita dikasih makan itu, saudara percayalah, kita tidak akan lapar lagi tentang Tuhan. Datang ke gereja pun ya udah sekedarnya. Makanya tidak ada rasa haus akan Tuhan. Ngerti ya maksud saya Pak? Beda, saudara kalau dulu, ya saudara saya amati perbedaan dulu anak-anak Tuhan. Karena minim hiburan, betul ya Om Iskak ya. Dulu kan minim hiburan. Rembang sering mati lampu, betul ya. Gak ada hiburan saudara, TV juga masih hitam putih, kadang harus digedok gini kiri kanan supaya nyala lagi kan, berat harus digedok. Ya gak ada hiburan saudara dibandingkan sekarang handphone, ya, YouTube, game dan sebagainya. Saudara dulu minim hiburan, jiwa kita lapar, makanya saudara lihat anak-anak Tuhan dulu waktu datang ke gereja, itu semangat-semangatnya minta ampun. Amin. Betul ya Om Iskak? Betul ya Pak Wardi? Ya Pak Jupani. Jalan ke Ngerandu, makanya seringkali kalau ngobrol sama Pak Jupani, iya saya tahu pahami. Jalan ke Ngerandu, jalan kaki melayani Tuhan, semangat, lapar akan Tuhan. Tapi begitu, bukan salah apa ya, tapi gini loh, karena lapar kita, haus kita udah diisi yang lain, sekarang ini udah diisi dengan yang lain, akhirnya lapar akan Tuhan, itu tidak lagi. Nah karena itu mari pastikan saudara tetap lapar akan Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah coba next. Nah level kehausan dan kelaparan kita, itu menjadi penentu seberapa banyak yang akan kita terima dari Tuhan. Ya, seberapa banyak. Saudara ingat peristiwa ketika perempuan janda, seorang hamba Tuhan, ditinggal mati oleh suaminya, ternyata suaminya meninggalkan utang. Ya, meninggalkan utang, dan janda ini menanggung resiko harus membayar utang suaminya, kalau enggak anak duanya itu, dua anak perempuannya akan diambil, dijadikan budak. Nah kemudian janda ini datang kepada Elisa. Ya tanya, gimana nih caranya? Nah kemudian Elisa bilang, pinjam bejana. Jangan sedikit, banyak pinjam ke tetangga-tetangga. Kemudian masuk ke rumah, tutup pintu, isi bejana itu dengan minyak. Kapan minyak itu berhenti? Ketika bejana-bejana yang dipinjam oleh perempuan ini, janda ini, habis. Udah nggak ada yang diisi lagi, minyak itu berhenti. Jadi seberapa haus dan lapar kita,
itu menjadi penentu seberapa banyak yang akan kita terima dari Tuhan. Misalnya kalau janda itu terima 10 bejana, ya udah cuma 10 aja. Tapi kalau dia pinjam 30, 40 bejana, ya udah itu terisi semua. Makanya seberapa lapar dan haus kita akan Tuhan, itu menjadi penentu seberapa banyak yang akan kita terima dari Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Karena itu mari lapar akan Tuhan. Next. Ya ini karena waktu ya, next terus. Ya kita skip aja. Nah next. Goal iblis, tujuan iblis bukanlah untuk dikasih oleh kita. Baginya yang penting adalah asalkan hati kita tidak mengasihi Tuhan. Itu tujuan iblis. Ya, ingat itu ya pernyataan ini. Pokoknya tujuan iblis itu supaya hati kita ini nggak ngasih Tuhan lagi. Mulai mengasihi dunia, mulai mengasihi yang lain, dan sebagainya. Next boleh. Ini skip aja. Penentu kualitas hati kita bukanlah Tuhan, tetapi diri sendiri. Oke, next. Nah, saudara, hati yang melekat membuat kita mengalami aliran kehidupan. Kenapa kita harus mendisiplin hati kita? Kenapa kita harus lapar? Hati kita lapar dan haus akan Tuhan. Dan karena ketika hati kita lapar dan haus, hati kita melekat kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami aliran kehidupan Tuhan. Percayalah. Karena dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, saudara, kehidupan Tuhan akan alirkan dalam hidup kita. Keluargamu akan hidup, usahamu akan hidup, dan sebagainya. Ya, terus next, terakhir. Hati yang melekat, itu menyelamatkan kita dari kejatuhan hati. Ya, saudara, iblis terus kejar supaya kita ini ngalami pergeseran hati, jauh dan akhirnya kita jatuh. Itu tujuan iblis. Nah, karena itu pastikan hati kita tetap melekat, haus dan lapar akan Tuhan. Next. Nggak ada, udah habis. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari sore hari ini periksa, cek hati kita. Apakah hati kita sehat? Nah, saudara cek, tolong bersihkan kalau ada segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Siapa yang bersihkan? Saudara. Saudara yang bersihkan. Ambil keputusan, saya mau bersihkan. Ini hati Tuhan yang punya, bukan iblis yang punya. Bukan iblis gunakan hati kita untuk menjadikan tempat sampah, kotoran, dibuang segala pikiran-pikiran yang tidak baik, dan sebagainya. Saya mau bersihkan itu. Cek apakah hati kita punya kerendahan hati. Apakah yang ketiga, kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya minta tolong pemain musik.